Sedangkan tanda kedatangan Yesus, menurut Yesus, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus ini, siapa yang bukan manusia itu? Kalau kami memahami Alkitab kan Bang, kan ada penglihatan, ada mimpi, ada pengwahyuan. Dia, Paulus, punya penglihatan sebagai saksi kalau Yesus yang datang berjumpa dengan Paulus. Tetapi bukan seperti yang abang bilang itu, datang di awan-awan dan seluruh manusia melihatnya. Ya, itu pengakuan Yesus, Bang. Iya, Kalau Yesus. tanda kedatangan Dan sudah diteliti, semua ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan kalau dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Bang. Itu namanya sama saja kita menuduh ketidakadilan dari Sang Maha Kuasa. Bagaimana pula dengan mereka-mereka yang tinggal di Asia? Di Asia tidak diberi hukum karena bukan umat pilihan. Kita gugurkan Kejadian 12:3. Kejadian 12:3. Kejadian 12:3 itu tidak ada hubungannya dengan kepengutusan para nabi. Kenapa tidak, Bang? Loh, kalau kita runut dari penciptaan bumi, ya, setelah dimusnahkan melalui air bah, maka Abraham dipanggil untuk merubah menjadi hukum kasih daripada Tuhan. Abraham dipanggil menjadi berkat ke seluruh dunia. Betul, bagi orang yang memberkati. Kita menyatakan kalau Sang Maha Besar itu hanya mengutus utusannya hanya Bani Israel, artinya sama dengan kita menuduh Sang Maha Pencipta itu melakukan ketidakadilan terhadap seluruh ciptaannya. Oh, tidak, bukan begitu, Bang. Ketika kemudian tidak begitu. Kan secara tidak langsung kan begitu, Bang. Sekarang begini, kawan. Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, perintah itu untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel? Seluruh. Yang memerintahkan untuk tidak makan babi siapa? Jangan kemana-mana dulu. Ketika kemudian ada perintah ketika ada perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perintah untuk siapa? Untuk siapa dibuat di situ, Bang? Tadi katanya Abang mengatakan bahwa semuanya untuk manusia. Sekarang kok jadi kayak bingung Abang ini? Nggak, Abang kan menjelaskan, saya mendengar. Iya, Abang mengatakan bahwa nabi-nabi diutus itu untuk seluruh umat manusia. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Bahkan Anda mengatakan berarti Tuhan tidak adil. Lalu bagaimana pengakuan 12:3? 12:3 itu adalah nubuat untuk seluruh umat manusia, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa yang memberkati Abraham? Ini memberkati Abraham ya mereka yang percaya dengan panggilan terhadap Abraham. Ya, Abraham diperintahkan bersunat, diperintahkan kurban hewan, diperintahkan kemudian tauhid satu Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Itulah yang diberkati. Semua bingung menjawab, bingung. Tidak, Bang. Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. Itu kan menurut Abang. Sekarang ada nggak Abraham memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak Abraham kemudian mengatakan bahwa janganlah engkau sunat kulupmu? Ada nggak Abraham mengajarkan untuk 3 pribadi Tuhan? Tak ada, Bang. Tapi Kristen mengajarkan ketiga-tiganya. Hal yang tidak diajarkan oleh Abraham malah tidak diajarkan Kristen, malah diajarkan Kristen. Hal yang diajarkan Abraham malah tidak diajarkan Kristen.
Sementara Anda membawa Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham, pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham, pasti dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa mengutuk Abraham, itu artinya kita membenci ajaran Abraham. Tidak suka terhadap ajaran Abraham. Itu namanya mengutuk kepada Abraham. Tapi yang melakukan pemberkatan kepada Abraham adalah dia yang mengikuti ajaran Abraham. Abraham korban hewan. Abraham nyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Abraham sunat kulub. Ketiga-tiganya itu dibenci oleh saudara kami Kristen. Itu bang, itu fakta real. Nah sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi. Bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia ya penyesat itu bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya, tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain, ya kami ingin mendengarkan. Silakan. Itu kan di dalam naturnya Yesus itu kan yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Nah, ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan, bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus. bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10. Dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama ya seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ya, melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal, Bang? Yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal?
tidak membatalkan. Lalu tetapi Paulus? menggenapinya. Nah, Dia menggenapinya. menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Ah, ini dia, Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Torah. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Torah itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya, siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Abang lupa. Mungkin. Ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah Karena Anda. Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa menghalalkan? Yang masuk ke mulut, yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, bisa Bang? kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana Berarti salahnya narkoba boleh? Paulus? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu, Apa? itu lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang Itu Bang, itu kan penyalahgunaan itu memakai narkoba. Gimana sih? berarti narkoba boleh ya? Loh, itu penyalahgunaan Bang, narkoba itu penyalahgunaan. Bukan tidak boleh, tapi Boleh. Bang. Narkoba boleh. Kan masuk ke mulut, Boleh Bang. Bang, boleh. Berarti narkoba boleh. Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu, Bang. Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Kan Hukumnya. Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu.